صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Marilah kita mengawali ta'lim kita ini kembali dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kepada kita sehingga malam ini kita kembali dapat melanjutkan kegiatan kita seperti biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita semua dan menjadikannya sebagai salah satu sebab keridhaan-Nya kepada kita dunia dan akhirat. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau dan sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan setia hingga yaumul qiyamah. Ada lebih menciri kita. 9 kah? Ucapannya udah bisa baca kan? Tujuh. Ada 8 Pak di tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana fi jami'i 'ulumi fid dharain khassana fi zumratihi amin. Ke-8 wajib i'tiqad la ta'siru li syai'in minal kainati bi tab'ihi. Tolak bacanya. Artinya wajib bagi sekalian mungkin bahwa ia tiada memberi bekas dengan tabiatnya. Wajib i'tiqad jadi di sini. Arti wajib i'tiqad ini kada boleh kita kada mengiktikadkan ini. Kada boleh kada meyakinkan ini. Dan kada mungkin orang nang beriman kada yakin dengan ini. Kecuali imannya salah. Kalau kecuali imannya, itikadnya keliru, hanya meragukan kalimat ini. Apa itu? La ta'sira li syai'in minal kainati bi tab'ihi. Artinya adalah bahwa selain daripada Allah, alam semesta nih, termasuk kita sendiri, tidak akan pernah mampu, tidak diterima oleh akal, dapat menyebabkan atau mengakibatkan terjadinya sesuatu dengan tabiat yang ada pada diri kita, dengan tabiat yang ada pada alam semesta. Semalam sudah alla ta'sira li syai'in minal kainati biquwwatihi, dengan kekuatannya maupun dengan tabiatnya. Wajib i'tikad ini. Sekarang ulun akan menjelaskan dua masalah ini ya, tabiat dan kuat. Semalam di kampung sebelah di pengajian malam Kamis ini juga tajam sekali ulun tekankan ini. Ini contoh. Misalnya
api, api aja nah, enak, nang sering-sering kita lah api. Api ini memiliki tabiat. Tabiat api antara lain panas. Api nih panas. Dan api itu memiliki juga kelihatan memiliki kekuatan. Kalau tersentuh sesuatu, maka sesuatu itu akan menjadi angus. Itu kuat ngarannya. Tabiatnya panas, kekuatannya bisa menghanguskan sesuatu. Nah, ini terjadi dan kelihatan dan nyata kita lihat sehari-hari bahwa api itu panas, bahwa api itu menghanguskan. Nah, ini antara tabiat dan kuat. Tabiat itu artinya sifat khusus yang ada pada sesuatu itu tabiat mengernya. Nah, ada hubungan apa dengan kalimat ini? La ta'sir li syai'in minal kainat. Tidak memberi efek sekalian kainat, termasuk api. Api itu termasuk kainat, termasuk alam, termasuk makhluk Allah. Api itu makhluk Allah. Jangan mengitikadkan di sini, jangan mengitikadkan bahwa api itulah yang menimbulkan panas. Bukan api itu yang menciptakan panas yang ada pada dirinya. Sekali lagi, ini tabiat. Tabiat api panas. Api dan panasnya. Bukan api itu yang menciptakan atau mengadakan panas. Bukan api penyebab adanya panas. Dan panas bukan diciptakan oleh, diadakan oleh si api. Ini itikad. Tapi gue api itu panas. Kan gitu. Api itu panas. Nah, penjelasannya begini. Api ciptaan Allah. Nangaran ciptaan bahasa Arabnya apa? Makhluk. Kan begitu. Nang menciptakan ngarannya Khaliq. Ngarannya Allah. Satu-satunya Khaliq Allah. Kalau makhluk banyak. Sekarang kalau api yang menciptakan panas, nah, api yang mengadakan panas, maka api juga merupakan khaliq dan panas menjadi makhluk. Sekarang ada syirik lah di situ. Satu-satunya pencipta hanya Allah. Kenapa kita mengitikadkan bahwa api itulah yang menciptakan panas? Di situ syiriknya, halus mainnya. Api diciptakan Allah, yang benar ini. Api diciptakan Allah, panasnya pun diciptakan oleh Allah. Itu jawabannya. Itu jawabannya. Karena ini sama-sama makhluk. Gak mungkin makhluk menciptakan makhluk. Kada mungkin. Yang menciptakan makhluk itu cuma Khaliq. Dan satu-satunya Khaliq Allah. Beda yang lain. Adalah guru buktinya. Api kada kau menimbulkan panas. Ada. Di Quran rame itu kisahnya sudah dituliskan itu paling besar sudah kisahnya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Seandainya api itu yang menciptakan panas, kepanasan Ibrahim. Tapi apa kata Allah? Ya nar kuni. Nah, sama. Wahai api, kuni. Kau harus takluk dengan kehendakku ini. Berarti yang mengendalikan api itu siapa? Allah. Yang mengendalikan panas api siapa? Allah juga. Begitu. Hati-hati. Bukan hanya syirik itu nyembah pohon, nyembah laut, nyembah ya dewa, nyembah apalah. Nyembah datuk.
nyembah jin, nyembah setan, nyembah hantu segala macam. Bukan hanya itu. Itu kelihatan, syirik-syirik seperti itu kelihatan. Tapi apakah kita bisa kada syirik dengan hal-hal keseharian kita? Bisa terjadi syirik. Ya ayyuhallazina amanu ya bunayya alla ta'budu ala tusyrik bihi syai'an. Alla tusyrik billah. Alla tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi kalau mau tahu dosa yang paling besar apa? Syirik kepada Allah. Itu dosa yang paling gana. Sekarang ulun bicara tentang kuat pulang. Api, panas, hangus. Rentetannya nih. Rentetan lagi kita urutannya. Hangus. Di belakangnya ada apa? Ada si panas. Si panas ada si api. Kan begitu nih. Nah, sekarang tadi sudah jelas bahwa api bukan menimbulkan panas. Bukan api yang menimbulkan panas, bukan. Sekarang rentetan selanjutnya, bukan api ini yang membuat hangus. Semua ciptaan Allah, api ciptaan Allah, panas ciptaan Allah, hangus juga ciptaan Allah. Cuma Allah menampilkan kepada kita satu paket ciptaannya, sepaket, paket lengkap. Apa ini? Paket lengkap, api, panas, angin. Nah, itu paket lengkap. Jangan terjebak di situ. Paket lengkap. Nasi bekotak. Paket lengkapnya. Di dalam kotak ada ayam ayam Kentucky. Lalu kita berpikir biasanya di dalam kotak nangka itu ada ayam Kentucky. Nah, itu kan gitu. Begitu kita melihat kotak dari KFC, ayam di dalamnya itu jangan, kan gitu kan? Karena kebiasaannya memang ayam di dalamnya itu ngaruhnya paket lengkap. Kita jangan terjebak siapa tahu kotak kosong. Siapa tahu lain ayam di dalamnya, lain tarung besanga di dalamnya. Kita biasanya terjebak dengan casing-casingnya itu, sehingga kada lagi mencari hal yang lebih rinci di dalamnya. Sama dengan kejadian alam semesta, kita terpaku dengan alam saja, sehingga kita tak bisa merincikan ada apa di balik alam itu. Nah, ini ada Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik segala yang ada di alam ini. Begitu. Jadi jangan menjadi orang-orang yang apa itu ngarannya masuk dalam pemikiran filsafat tabi'iyah, bubuhan fulasifah, bubuhan filosof. Bubuhan filosof itu, bubuhan filosof itu selalu menyatakan mereka orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bubuhan filsafat itu ada yang percaya kepada Tuhan, cuma mereka menafikan apa yang dinafikannya, bahwa segala sesuatu itu dirinya Tuhan itu pasti menciptakan lengkap lawan sebabnya, kada bisa kada. Makanya nya kada menerima nang ganji-ganji ya, Nabi Muhammad naik ke atas langit, Mi'raj nih, ini boleh Mi'raj nih, naik ke atas langit nih, nya kada nerima. Kenapa? Kada mungkin jadinya. Itu di luar daripada hukum kebiasaan, hukum alam.
Mana ada manusia bisa naik ke atas langit sana? Jangan kan ke langit kabulan aja lamas. Apalagi sampai orang bicara tentang Nabiullah Khadir alaihissalam yang hidupnya di bawah lautan. Aku aja masuk ke laut tuh pakai tabung oksigen. Kan kita terima lalu mereka itu. Kenapa mereka selalu mengaitkan segala sesuatu ini dengan sebab akibat, kepastian sebab akibat, tidak melihat bahwa Allah yang bekerja di dalamnya. Allah tuh mau bersebab, mau kada, terserah dia. Mau disajikannya paket lengkap, boleh. Ada mama, ada anak. Ada mama, ada abah, ada anak, paket lengkap. Ada mama, kada ada abah, Nabi Isa jadi, kada lengkap paketnya. Bingung mereka itu. Lalu mencari-cari, menganggap bahwa mamanya Nabi Isa melakukan perzinahan. Subhanallah. Ya. Apalagi Hawa datang di Nabi Adam, malah mamanya kan tidak ambil dari Nabi Adam, jadi Hawa. Dicari-cari lagi oleh mereka supaya Nabi Adamnya ada bininya. Cari-cari sehingga dibikin dongeng-dongeng apa ya, selalu Nabi Adam ini kawin lawan bidadari lah, kawin apa sama apalah, sehingga lahirlah Hawa itu. Begitu. Yang paling bingung bebannya adalah Adam seorang. Emaknya ada dah, banyak ada dah, bangsul datang. Itu yang paling aneh lagi itu. Paling aneh lagi. Nabi Adam itu paling aneh. Mamanya ada dah, abahnya ada dah. Amun Nabi Isa ada yang mamanya masih wajar-wajar lah. Nyoba. Nah, manakala Allah menyajikan paket-paket yang tidak lengkap seperti ini, kayak apa kita? Haruskah kita mencari jawabannya sesuai dengan hukum sebab akibat? Gak mungkin lah. Gak bisa. Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam lah begitu. Tongkat ke laut, balah. Padahal udah pak ke laut gitu, balah, mbah balah karing jalannya nih, langsung bobotnya menyeberang. Kita kan tuh tungguin datang hari aja. Kalau kita karing hanya dilihat lucak, karing jalannya. Nah ini Allah tuh hendak membuktikan nang bujur-bujur bahwa Allah ta'sira li syai'in minal kainati biquwatihi, Allah ta'sira li syai'in minal kainati, bukan makhluk itu yang memberi efek, yang memberi pengaruh satu-satunya adalah aku ya Allah, yang lain gak ada bapak. Sehingga kita jangan di sini dididik kita ini menjadi orang-orang yang hanya berpegang kepada Allah, jangan berpegang lawan siapa-siapa. Jangan berpegang kepada makhluk. Jangan sedih karena makhluk. Jangan terlalu gembira besar kepala dengan makhluk. Jangan gembira dengan jabatan. Jangan gembira dengan harta. Dengan macam-macam lah. Karena semua itu kadeda papanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cuma ngetes kita aja. Diberi kita nih misalnya dengan sesuatu yang musibah, sesuatu yang kada enak. Apakah kita masih bertuhan kepada Allah? Diberi dengan kegembiraan, diberi dengan keenakan, diberi dengan kenyamanan, apakah masih bertuhan dengan Allah? Banyak orang lain diberi sakit, ingat kepada Allah. Diberi enak, ada ingat lawan Tuhan. Kan begitu. Itu ngarannya masih terikat hati kepada makhluk. Nah itu. Ini didikan tauhid begitu, Pak. Didikan tauhid itu begitu. Begitu pian kena hendak mati bertahannya, hendak mati sebertaan. Nah ini ulun ungkapkan juga malam tadi, hendak mati. Di situ kita tahu bahwa Tuhan aja lagi penolong. Mana anak? Kadada. Mana bini? Kadada. Mana harta? Kadada. Mana pangkat? Mana jabatan? Kadada waktu itu. Sebuting aja yang diharap oleh Allah aja lagi diharap. Nang kaya orang di tengah lautan. Kiri kanan muka belakang lautan seberataan, timbul tenggelam di situ. Baku ciak siapa nama dengar?
Coba pian bayangkan di tengah lautan tuh kayak itu seorangan. Tuh kan kayak itu tuh hendak mati itu contohnya kalau dari mutagharis. Seperti orang di tengah gharqah itu. Di tengah samudra itu, luntang-lantung pada karuan. Di situ tauhid tuh. Mana sholat? Kada ada lagi. Kada kau sembahyang lagi. Mana puasa? Kada puasa lagi. Mana bahaji? Kada kau bahaji lagi. Mana sedekah? Tidak bisa sedekah lagi. Saat itu adalah satu-satunya penolong ada tauhid kepada Allah. Makanya di mana-mana tauhid ini nomor satu dulu. Kaji tauhid ini bujur-bujur. Makanya Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Muta'allim itu mengatakan orang yang kada belajar tauhid ini berdosa tuh bang. Biarnya apa? Biarnya jadi apa? Biarnya hafal Quran, biarnya hafal hadis dan sebagainya. Kalau kada belajar ilmu tauhid berdosa. Itu aja bukan sahabat guru aja kada belajar tauhidan. Oh, ada perlu buat belajar tauhid. Orang kita pintar sudah bertahan. Datang ayat atau segala macam langsung meresap ke dalam hati. Seorang mamal. Itu jo perlu belajar. Orang hari-hari dihiga Rasulullah. Seorang beparak guru itu minggu sekali koler. Subhanallah. Jadi apa nang diharap ini? Guru mendatangi berjauhan, beri datangi. Itu lo kada mau rasap. Jadi jangan berdalil-dalil nang apa ngarannya bukan sahabat kada belajar tauhid, kada belajar tafsir. Orang dihiga Rasulullah hari-hari. Bapak belajar tafsir, belajar nang kayak itu. Orang langsung rasap lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini kejauhan lawan Nabi. Ya kalau kejauhan makanya perlu pendekat-pendekat wasilah-wasilah supaya menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ulama. Nah ini didikan tauhid itu betul-betul Pak. Niki Ardila, kisah Niki Ardila pulang dia. Tahun berapa sih dia meninggal tuh? Itu anak angkat Abu Guru loh, anak angkat Abu Guru. Artis pian gak ya Pak? Kehidupan artis ya, tahu seorang. Ulun nih guru ajarnya, sembahyang bolong-bolong juga. Bolong-bolong, rajin pian kira. Puasa ngedahan hendak juga. Benyanyi ya gawian udah benyanyi itu teh. Aduh. Jadi apa aja baguro? Berusaha aja supaya bagus. Jadi jadinya ujar guru sambil diamalakan ini nah hendak turutilah, hendak turuti lawan sembahyang bolong-bolong juga karena kayak itu bang lah artinya sekelas nang kayak nikah itu aja nah kelakuannya kan bisa jadi orang mulia. Ujar abah guru apa baca salawat 100 kali sehari amalakan lawan istighfar 100 kali sehari. Itu amalannya sampai ke mati. Amalannya itu deh. Tahu sembahyangnya bagus kan ada tahu kita tuh. Yang pastinya pada saat kalau ada abah gurunya kayak itu bukan dia. Yang sembahyang nang kada karuan tampo kan deh. Kayak itu aku kawa tuh jajan. Coba mati tangan ngalu kita nih. Sampai wah ini di jari hurang kuburannya itu tuh. Sampai ini bilang kada ada kisah sudah, kada batu pagetan dah. Artinya apa Pak? Artinya apa? Desa tauhid juga. Ibadat rajin tauhid kada bujur, papa lalo.
Kada pepelaluk bujuran nah. Imam siapa itu? Cicitnya Rasulullah, ngaran sidin Ali bin Husain bin Ali. Ali bin Husain, anak Husain berarti bin Ali bin Abi Thalib kan, cucu Rasulullah, anaknya si Husain ngarannya Ali ulang. Makanya cicit berarti datunya Nabi SAW lah, datunya itu kada guring bila kada menggawi sembahyang 1000 rakaat. 1000. Makanya begalar as-sajjad, orang na ahli sujud. Galar sidin as-sajjad, galar sidin Zainul Abidin, perhiasan orang-orang yang ahli ibadah kepada Allah. Ali Zainal Abidin. Turuti bae. Turuti. Tapi jurung biar nangkayanin to kayak sidin 1000 memati sehari tauhid kada bujur kada apa hilang kayak debu. Kita kon cariin apa namanya, salah, musyrik kepada Allah. Mun kafir ka kurang lebih lah nang biasa kada karasaan to bae syirik. Itu biasanya kada karasaan, syirik pun nang kada karasaan. Namun kafir itu kan kurang lebih dan keluar dari Islam kan nyata sudah itu. Ini kita nih merasa masih Islam, kita nih merasa masih mukmin, ya, tahu-tahu syirik kepada Allah. Nah ini kadang-kadang ada takut, samar. Aku jangan nyembah patung kada, ya kan? Nyembah ini kada. Kenapa aku disebut musyrik aja? Ah, makanya harus diketahui konsep-konsep seperti ini. Tapi gue bila banyu manggurak lapian lah, ada memberi bakas aja banyu nih, banyu manggurak nih, ada banyu nih menciptakan panas, culupai tangan nggak sih toh? Kikira hangus juga lah, bukan hangus malu bau, ya kah? Jangan coba-coba kalau pian dalam kondisi sadar aja itu, kecuali dalam keadaan sakar rububiyah. Sakar rububiyah itu orang yang sudah larut di dalam Allah. Maksudnya itu pikirannya hilang, kesadarannya hilang. Kesadaran dirinya hilang kayak orang gila. Kada ingat lagi di dirinya. Di dalam kepala dan hatinya itu cuma Allah. Nang dipandangnya cuma Allah. Itu bisa. Namun pian masih merasa pian ada, nah itu jangan. Ini nang pian japa ini pian melihat masih banyak, ya jangan. Ya kan? Pian masih merasa diri pian ada, melihat banyak ada, jangan. Jangan. Yang disuruh-suruh. Itu bukan tarekat Ahmad At-Tijani. Syekh Ahmad At-Tijani, tarekat Tijaniyah. Itu kalau sudah berlatih berzikir pada niat riyadhah zikir itu, ingat tesnya loh, makanya debus berjalan di bara, berjalan di itu kelas-kelasnya jangan khawatir. Jadi menusudahnya la ilaha illallah, la ilaha illallah jamaah itu berdiri nah jinya di andaknya batis tuh kabar tuh punya masih panas kan jadinya berduduk. Nah itu wal yaqul la ilaha illallah, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha hatta yaqulu bimajnun, sampai kau orang ngira kau adalah orang yang gila. Kada ingat di diri. Kapan kita nang kada ingat di diri? Anak mati kada ingat lagi di diri. Kada ingat lagi. Nang dilihatnya kedahsyatan waktu hendak mati. Ya,
Jadi Allah tuh begitu, selalu cemburu dia. Dia ingin ketika orang kembali kepadanya melewati pintu nang inya kada mengingat lagi lawan kiri kanan muka belakangnya. Orang hanya kawin malam pertama pertambayan kadingat lagi pang kiri kanan masuk membanting holo menggeto. Nah, itu total. Itu juga kah? Nang kawin-kawin kada kalau. Kadingat kah? Nah, kadingat deh. Pian pernah lah bu nyaman, nyaman tentang sesuatu nang pian kada ingat kiwakanan. Atau menikmati sesuatu nang pian tuh ketika menikmati sesuatu itu pian kada ingat lawan si A si B, si C si D si atas bawah kada ingat lagi. Kira pernah ya lah. Nah jaga mata kayak ini liwat kawan liwat kada itu contoh nang ngelamun ya. Ngelamun itu kan berarti menikmati sesuatu yang dilamunkan ya, sehingga total diri kita ini kepada hal yang dilamunkan, sehingga kawan yang di muka ini kada kelihatan, padahal mata calang-calang aja, mata menceling aja. Ikan mana si anu tadi lewat, hah? Bila aja, hanya lewat mau muka ikam tadi, kan ada melihat aku aja, Han, coba lihat, coba pikirkan, muka kakak itu tuh dah. Jangan ada juga nang itu contoh lah. Ada lagi nang bisa Sayanto. Wah, sampai rumah lewat. Dia. Anak mana? Anak mulik aku ya. Itu rumah ikamnya. Angger banget no. Saking asiknya terhadap sesuatu yang dirasakannya. Itu ngarannya asyik. Asyik masuk, artinya jiwa ini terbang kepada sesuatu yang sehingga jiwanya ini menjadi sesuatu yang diasikinya itu. Ini mohon maaf ini agak tinggi sudah bicaranya nah, bicaranya agak tinggi. Masa aja guru sekumpul khabiri ya Musa ma شذي nangis, kayak itu aja nangis ya. Orang kada paham, orang kada memahami perasaan. Masa itu nangis cengeng-cengeng banget. Hah? Itu orang nggak ngerti perasaan kok nih lah. Oh gitu. Bubuk bibinian kayak itu aja ditangisi aja.
Saurang ada merasakan apa yang dia rasakan itu nangalih. Lalu mendahawa macam-macam bubuhannya itu fi jahannam siup. Malah Imam Daud At-Tai begitu dibacakan ayat itu siup. Enggak itu aja besi siupannya. Ini memang hati buta tuh ya itu. Hati tak rasa karena bisa. Begitu. Hati kita ini terlalu berkarat lah sehingga kadang-kadang itu dengan ayat-ayat Allah tak masuk. Telinga pada tuli, mata pada buta lah, hati fuad menjadi apa ngaruhnya berkarat seperti itu. Ya berat untuk merasakan hal-hal yang ketika mereka baca tentang akhirat, mereka seakan-akan berada di akhirat. Ketika bicara tentang Shirathul Mustaqim, mereka berada seolah-olah di atas Shirathul Mustaqim. Begitu insafnya mereka itu dengan apa yang mereka baca, apa yang mereka dengar, apa yang mereka reaksi daripada seluruh apa-apa yang ada di alam ini untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Itu Bapak. Nah inilah tauhid membina kita supaya kita ini lebihlah memperhatikan segala sesuatu, karena segala sesuatu ayat Allah. Nah, harus kita baca. Kira-kira ini aja yang Allah sampaikan, sebegini aja lah. Allah ta'sira li syai'un minal kaini bi qabra'ihi. Segala sesuatu jangan bergantung masing tok. Karena segala sesuatu pun bergantung kepada Allah. Habis. Silakan meminta kepada orang, tapi hati tetap meminta kepada Allah. Ya kan? Seperti itu. Nah, demikian. Salah hilap ulun maaf. Ini habis kalau waktu sudah. Iwat benar. Ya kah? Masih, hah? Oke, kenapa apa? Malam ini malam Jumat pula lah. Al-Fatihah. أفضل الجمش من حمد المعلم الرحيم مالك الدين إياك نعبد ونستعين